Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kepada anak-anak soleh-soleha dalam mata pelajaran kemuhammadiyahan. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang masih ingat pelajaran kita pada hari atau minggu yang lalu? Ya, kita belajar masih tentang PHIWM. Ada yang masih ingat kepanjangan dari PHIWM? Ya, yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa yang melatar belakangi adanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Silahkan kalian simak dan kalian dengarkan terkait pelajaran kita pada hari ini. Latar belakang perumusan PHIWM. Memasuki awal tahun 1990, terlihat adanya keresahan dan krisis identitas dalam tubuh Muhammadiyah. Krisis identitas yang mana berdampak pada munculnya sejumlah keresahan ini salah satunya adalah disebabkan oleh belum adanya rumusan yang baku. Yang baku itu rumusan atau pedoman yang memang satu buku yang membahas tentang pedoman hidup warga Muhammadiyah. Jadi belum ada tuntunan yang memang baku seperti itu. Sehingga di sana terjadi krisis identitas yang mana berdampak pada keresahan yang telah Ibu tadi sampaikan. Nah, yang mana dari keresahan tadi sehingga memicu atau mendorong munculnya keinginan dari tokoh Muhammadiyah untuk menyusun rumusan yang utuh Jadi rumusan yang utuh tentang konsep keislaman dan ideologi Muhammadiyah sehingga hal tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman Muhammadiyah baik secara individu maupun secara organisasi. Tahun 1992, kondisi tersebut direspon Muhammadiyah dengan membentuk tim perumus tentang jati diri Muhammadiyah. Hasil rumusan yang telah disusun oleh tim kemudian untuk pertama kalinya disampaikan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1992 di Jakarta. Sidang Tanwir itu seperti yang Ibu telah sampaikan di pelajaran yang lalu bahwa Tanwir itu adalah sebuah rapat besar seluruh Indonesia, warga Muhammadiyah seluruh Indonesia. Di bawahnya muktamar Muhammadiyah. Nah, hasil rumusan tersebut diberi judul Pandangan Hidup Muhammadiyah. Nah, dari sana akhirnya di sidang Tanwir itu muncullah keputusan untuk menerima saran dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentang pandangan hidup Muhammadiyah dengan saran agar disempurnakan dan judulnya diubah menjadi Keyakinan Hidup Islami menurut Muhammadiyah. Nah, pada saat sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya tahun 1993, rumusan tersebut kembali disempurnakan dengan beberapa perbaikan-perbaikan. Selain itu, Tanwir juga memberi amanah kepada Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, nah ini adalah pemimpin Muhammadiyah, untuk menyelesaikan tugasnya dan memberi wewenang kepadanya untuk melakukan penyegaran tim kerjanya.
hingga di Muktamar di Aceh pada tahun 1995, penyempurnaan konsep keyakinan hidup Islami Muhammadiyah belum juga selesai. Sehingga permusyawaratannya tertinggi itu mengamanatkan untuk segera menyelesaikan penyusunan dan penerbitannya. Hingga pada akhirnya pada tahun 2002 dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 di Jakarta, rumusan tersebut kembali mengalami penyempurnaan. Nah, jadi ketika Muktamar, ketika Tanwir, kemudian di Muktamar, rumusan-rumusan tersebut yang telah digagas oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah selalu mengalami perbaikan hingga saatnya rumusan itu disahkan menjadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau biasa disingkat dengan kata PHIWM seperti itu. Nah, jadi latar belakang perumusan PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, karena warga Muhammadiyah semakin memerlukan pedoman hidup, ya. Jadi sangat urgen ya, warga Muhammadiyah itu sangat memerlukan ya, berarti sudah sangat penting, sudah sangat mendesak untuk adanya suatu tuntunan atau pedoman hidup dalam organisasi ya, dalam organisasi maupun secara individu warga Muhammadiyah dalam menjadi tuntunan bagi warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia, di seluruh negeri untuk menjadi pegangan bagaimana Islam mengatur kehidupan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, kemudian dirumuskan di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah tersebut, sehingga menjadi pedoman untuk seluruh warga Muhammadiyah. Nah, mungkin itu sekilas tentang latar belakang di mana hadirnya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yang mana banyak sekali ya penyempurnaan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam sidang Tanwir maupun dalam sidang Muktamar ya, seperti itu. Sehingga pada hari ini kita sudah sudah dalam keadaan baku satu buah buku ya, berjudul Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi materinya di minggu yang akan datang. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.